Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan dari materi kita atau mata kuliah kita Applikom, aplikasi komputer, untuk materi Microsoft Excel 2007. Dan jika di video yang pertama itu membahas tentang fungsi lookup, maka di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi if. Nah, di sini sudah kita buatkan contoh yang sederhana tentang implementasi atau penggunaan fungsi if. Dan di sini sudah ada studi kasusnya ya. Jadi misalkan ada data penjualan minimarket Rafa dengan nama, kuantiti, harga, dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya atau pertanyaannya, kapan fungsi if itu digunakan? Jadi fungsi if digunakan apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan untuk menyelesaikan permasalahannya terdapat dua jawaban ya. Jadi jika kondisinya terpenuhi maka hasilnya apa, dan jika tidak terpenuhi kondisinya maka hasilnya seperti apa. Nah, di sini misalkan contoh, di sini kita buat ada beberapa kondisi yang kita gunakan. Yang pertama adalah di sini ada diskon 5% jika total yang didapatkan itu nanti lebih besar atau sama dengan 100.000. Kemudian yang kedua ada diskon 3% jika total lebih besar atau sama dengan 50.000, dan diskon sebesar 2% akan diberikan jika lebih besar atau sama dengan 20.000. Ya, jadi untuk membantu kalian dalam menyelesaikan studi kasus ini juga atau fungsi if sudah Bapak bantu ya. Jadi di sini ada diskon dengan if satu kondisi, ini jika if dua kondisi, dan jika ini f n kondisi ya. Nah, terus di dalam menyelesaikan fungsi if kita juga nanti akan menggunakan yang namanya operator perbandingan. Operator perbandingan ini ada 6 simbol. Yang pertama adalah simbol ini ya, menyatakan lebih besar. Yang ini adalah lebih besar sama dengan, ini lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan, dan sama dengan. Sekarang kita isi dulu kolom total. Jadi untuk mengisi kolom total, jadi total itu adalah perkalian antara kuantiti kita kalikan dengan kolom harga, sehingga secara otomatis didapatkanlah nilai totalnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan atau menentukan diskon yang didapat? Jadi di sini kita buat yang if satu kondisi dulu. Apa sih itu if satu kondisi? Jadi if satu kondisi itu adalah rumus yang kita gunakan di mana kondisinya itu hanya satu, dan apabila benar nanti nilainya berapa, dan jika salah nilainya berapa. Dalam kasus ini kita akan coba dulu, kita hanya mau menampilkan ya. Jadi kita abaikan dulu ya diskon 3% sama 2% ini ya. Kita fokusnya ke diskon 5% ini dulu. Jadi kenapa kita harus pakai fungsi if? Karena di sini ada kondisi. Apa kondisinya? Kondisinya adalah jika total itu lebih besar atau sama dengan 100.000, itu adalah kondisinya. Nah, jika terpenuhi atau benar, artinya jika total itu adalah 100.000 atau di atas 100.000, maka diskon 5% akan diberikan. Nah, jika tidak, misalkan, maka tidak ada diskon yang diberikan atau 0%. Nah, jadi untuk case yang pertama ini atau kolom yang pertama ini, kita hanya menampilkan apakah dia hanya dapat diskon 5% atau 0% dulu ya. Nanti baru di kolom terakhir ini adalah berapa nilai dari diskon yang didapatkan. Oke, jadi rumusnya adalah sama dengan, kemudian kita tulis fungsi if-nya. Jadi di sini ada yang namanya logical test ya. Jadi logical test itu adalah tempat di mana kita menuliskan kondisi yang nanti akan kita gunakan untuk keperluan berikutnya. Jadi jika kondisinya benar, kemudian nanti kita tentukan value if true. Value if true itu adalah nilai yang jika kondisinya benar, value if false jika nilai atau kondisinya bernilai salah, maka akan menampilkan value if false. Sekarang bagaimana kita menentukan logical test? Logical test itu ditentukan berdasarkan yang pertama, diskon itu akan didapatkan jika total itu lebih besar atau sama dengan 100.000. Artinya logical test ini diskon didapat berdasarkan total, maka kolom total kita jadikan sebagai logical test.
Nah, untuk menentukan logical test, kita buat kondisinya. Apa kondisinya? Kondisinya adalah jika total itu lebih besar atau sama dengan 100.000. Nah, untuk menyatakan lebih besar atau sama dengan 100.000, maka kita gunakan operator perbandingan. Dari 6 operator ini, simbol ini yang akan kita gunakan. Kenapa? Ya karena kondisinya adalah lebih besar atau sama dengan. Berapa nilainya? 100.000. Ya. Nah, perhatikan juga di sini untuk kondisi, ya. Kondisi itu nanti ada yang menggunakan petik 2 seperti ini, ya, ada yang tidak. Bedanya apa? Jika kalian menggunakan petik 2, maka angka 100.000 itu dinyatakan sebagai nilai karakter atau nilai kalimat. Sedangkan kita dari kolom total ini bukan berbentuk kalimat ya, tapi dia berbentuk sebagai angka. Karena berbentuk angka, maka kita tidak perlu menggunakan petik 2-nya. Sekarang kita lanjut ke value if true. Value if true itu apa? Jadi jika kondisinya benar, jika total itu memang lebih besar atau sama dengan 100.000, maka kita tulis nilainya adalah sebesar 5%. Nah, perhatikan, karena kita ingin menampilkan 5%, maka kita gunakan di sini adalah petik 2. Kenapa petik 2? Karena kita mau menampilkan nilai 5%-nya. Karena kalau kita tidak menggunakan petik 2, yang tampil itu adalah hasil dari 5%, yaitu 0,05. Kalau sudah, kita buat value if false. Jadi jika kondisi salah, artinya jika total itu di bawah 100.000, ya maka diskonnya sebesar 0% atau tidak mendapatkan diskon. Kalau sudah, silakan tekan enter. Perhatikan nilai yang dikeluarkan adalah 0%. Kenapa 0%? Ya karena total 20.000 itu di bawah 100.000 ya. Kalau sudah, kita coba copy cell-kan. Nah, di sini perhatikan yang 5% itu hanya 2, yaitu total beras ya. Kenapa 5%? Ya karena di atas 100.000 ya, karena totalnya 200.000. Dan kenapa kopi juga muncul? Ya karena kopi itu 300.000 atau di atas 100.000. Sedangkan sisanya kenapa 0% semua? Karena total itu di bawah 100.000 ya. Oke, sekarang kita coba kopikan rumusnya. Ini rumus untuk yang satu kondisi ya. Oke, ini kira-kira rumusnya seperti ini nanti ya. Kemudian kita lanjut yang diskon dengan if 2 kondisi. If 2 kondisi ini dimisalkan kita masukkan yang diskon 3%. Jadi kalau di awal itu 5% didapat jika total lebih besar atau sama dengan 100.000. Nah, ini sekarang diskon itu 3% akan diberikan jika total itu lebih besar atau sama dengan 50.000. Jadi kalau kita cek di sini, yang di atas atau sama dengan 50.000 itu ada dua, yaitu 56.000 dan 80.000. Jadi fungsi if ini benar-benar memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu mengecek satu persatu total yang ada di sini. Jadi cukup kita buat di satu rumus atau di satu baris rumus, kemudian kita copy cell-kan rumusnya. Karena kalau kita cek satu persatu, maka membutuhkan waktu yang lama, terutama jika datanya itu lebih dari 100 atau lebih dari 1000. Kita coba gunakan yang if 2 kondisi ya. Oke, yang pertama logical testnya tetap total ya. Jika total lebih besar atau sama dengan 100.000, maka dia dapat nilai atau diskon sebesar 5%. Tapi kalau dia salah, ingat, karena ini adalah dua kondisi, maka kita tidak bisa langsung menuliskan 0% seperti yang di satu kondisi. Tapi kita tulis lagi fungsi if yang kedua, dan kita tentukan logical test yang kedua. Apa logical testnya? Diskon 3% itu diberikan jika total lebih besar atau sama dengan 50.000. Berarti kita buat jika total lebih besar sama dengan 50.000, maka dia mendapatkan diskon sebesar 3%. Nah, kalau dia salah atau di bawah 50.000 ya, maka dia mendapatkan diskon sebesar 0% ya. Kita tutup kurung sekali lagi ya. Oke. Ya. Kemudian kita cek dengan kita copy cell. Oke, perhatikan di copy cell ya. Di kolom yang pertama ini ya, ada perbedaan. Yang tadinya 0% ini menjadi 3%. Kemudian yang ini juga ya, yang tadinya 0% untuk gulaku ini menjadi 3%. Karena apa? Ya karena totalnya itu di atas 50.000
ya, yaitu 56 dan 80.000 ya. Kemudian kita coba kopikan rumusnya biar nanti ada perbedaan. Oke, ini untuk yang fungsi if, ini fungsi if ya, ini fungsi if dengan dua kondisi ya. Oke, nah sekarang kita coba masukkan yang n kondisi. Kenapa n kondisi? Karena ini berlaku untuk lebih dari dua kondisi ya, bisa 3, 4, 5 atau sesuai dengan kebutuhan. Caranya sama ya. Jadi di sini kondisi yang ketiga apa? 2% diskon akan diberikan jika total itu lebih besar atau sama dengan 20.000. Maka kita gunakan fungsi if-nya. Logical testnya tetap total. Jika total lebih besar sama dengan 100.000, maka dia mendapatkan diskon 5%. Tapi jika salah atau di bawah 100.000, kita gunakan fungsi if lagi, logical test lagi ya. Oke, kita cek kondisi yang kedua. 3% ini akan diberikan jika total lebih besar sama dengan 50.000 ya. Oke, jadi kalau dia di atas atau sama dengan 50.000, diskon sebesar 3% akan diberikan. Dan apabila salah juga, maka kita buat fungsi if yang ketiga. Logical testnya lagi, apa kondisinya? Di atas 20.000 ya, atau di atas lebih besar 20.000. Oke, kalau dia benar, maka diskon sebesar 2% akan diberikan. Dan kalau dia salah ya, diskon 0% akan diberikan ya. Kita tutup kurung, itu fungsinya ya. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, perhatikan ya, terjadi perubahan di sini ya. Kenapa 2% ya? Karena memang dia di atas atau sama dengan 20.000, maka diskon 2% diberikan. Sedangkan untuk nomor 4 ya, saus ini kenapa tidak diberikan diskon ya? Karena dia di bawah 20.000, artinya 13.000 ya. Oke, sekarang kita coba kopikan lagi rumus untuk fungsi if dengan 3 kondisi ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahamin ya. Ya, jadi silakan dicek. Nah, sekarang kita akan mengisi untuk kolom diskon yang sebenarnya. Jadi ini hanya untuk mengimplementasinya saja, if dengan 1 kondisi, 2 kondisi, dan n kondisi. Dan ini hanya untuk menampilkan berapa besaran diskon yang didapat. Sedangkan di sini kita ingin benar-benar menampilkan berapa sih diskon 5% dari 200.000, atau berapa sih diskon 2% dari 20.000, dan berapa diskon 3% dari 80.000. Rumusnya sama ya, tidak ada yang berubah. Karena di sini 3 kondisi, maka kita gunakan if n kondisi ya untuk rumusnya. Tapi yang membedakan itu nanti adalah di value if true-nya. Jika di value if true kita hanya menampilkan 5% atau 0%, karena kita ingin menampilkan perhitungan atau nilai dari berapa sih 5% dari total, maka kita buat rumusnya adalah total atau G5 kita kalikan dengan 5% ya. Kemudian jika salah atau di bawah 100.000, kita gunakan fungsi if yang kedua, kita buat kondisinya. Oke, kalau dia terpenuhi di atas atau sama dengan 50.000, maka total kita kalikan sebesar 3% ya. Dan yang terakhir, jika di bawah 50.000 ya, kita buat kondisinya. Jika lebih besar atau sama dengan 20.000, maka total kita kalikan sebesar 2% ya. Kalau salah, maka kita buat asumsinya adalah 0. Kenapa 0 ya? Karena tidak ada diskon yang didapatkan. Kalau sudah, kita tutup dan kita tekan enter. Nah, perhatikan di sini nilainya berubah menjadi 400. Kenapa 400 ya? Karena di sini kita buat rumus perkaliannya ya. Karena kalau tadi kita hanya menampilkan 3%, 5%-nya saja, di sini kita buat rumus sehingga nilai 400 itu keluar. Kenapa 400 ya? Karena 20.000 atau 2% dari 20.000 itu ya 400 ya. Kalau sudah, kita copy cell-kan. Nah, perhatikan ya, di sini sudah kita dapatkan berapa total diskon yang diperoleh. Kemudian kita isi subtotal. Jadi rumus subtotal itu adalah total kita kurangkan dengan diskon ya. Kalau sudah, kita copy cell dan
Untuk grand total yaitu sama ya, yaitu kita gunakan fungsi summary ya, mulai dari nilai yang pertama sampai dengan nilai yang terakhir ya. Baik, ini kita copy dulu rumusnya, kita letakkan saja di sini mungkin ya. Jadi kita letakkannya di sini. Nah ya, ini rumusnya ya. Ya, jadi inilah kira-kira studi kasus yang sederhana atau implementasi dari fungsi if. Mudah-mudahan di video ini kalian bisa memahami dan bisa terjelaskan ya. Dan apabila ada yang kurang paham atau kurang mengerti dari video ini, nanti silahkan tanyakan saja di WhatsApp grupnya. Baik, sekian untuk video tentang penjelasan dari fungsi if ini. Mudah-mudahan bisa membantu, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.